kembali lagi bersama saya Bapak Olong Nenggolan dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Materi kali ini adalah budidaya ikan konsumsi dari bab 3. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, nantinya kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah sekitarmu. Yang kedua, memahami konsep budidaya, bukan budaya, tetapi budidaya ikan konsumsi. Ya, kita masuk ke yang pertama, yaitu komoditas ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi umumnya dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen untuk dikonsumsi tentunya. Yang selanjutnya akan dipasarkan ke konsumen. Pembudidayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai media seperti air tawar, air payau, dan air laut. Kita akan membahas ikan air tawar, yaitu salah satu cara atau tempat di mana ikan bisa dibudidayakan, yaitu ikan air tawar. Contohnya ikan mas, ada ikan nila. Nanti kamu baca bahasa latinnya di sini ya. Ikan lele, Clarias, saudaranya si Clara. Ikan patin sadikia. Kita bahas yang pertama, ikan mas. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan gambar yang di sebelah sini. Biasanya gambar-gambar atau tempat seperti ini ada di Danau Toba yang merusak lingkungan sekitar. Tapi bagi pemiliknya itu adalah keuntungan baginya, karena di sana dia bisa membudidayakan ikan konsumsi. Ada ikan nila, ada ikan mas. Ikan mas biasanya bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ikan mas bisa dibudidayakan air yang tenang seperti pinggiran sungai dan danau. Di Sumatera Utara, wilayah yang paling banyak membudidayakan ikan mas berada di Danau Toba. Makanya Danau Toba itu saat ini sudah sangat-sangat tercemar karena pembudidayaan ikan itu tidak lagi mengikuti aturan yang sebenarnya. Kita lanjut ke yang kedua, ikan nila, bukan nilai. Ikan nila memiliki berbagai jenis spesies seperti nila merah, nila nirwana, nila git, dan nila gesit. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Nila dapat dibudidayakan dengan berbagai tempat atau media seperti air tenang, kolam, air deras. Contoh ikan nila bisa kamu lihat di sini. Mungkin kamu sering memanggang ikan seperti ini saat kamu jalan-jalan ke pinggiran Danau Toba atau di rumahmu ketika datang atau lagi kumpul-kumpul perayaan tamu. Kita masuk yang ketiga, ikan lele. Siapa yang tidak kenal dengan ikan lele yang ada kumisnya yang disebut catfish atau ikan kucing? Kenapa? Karena ada kumisnya. Jadi ciri-cirinya ini pasti kamu sudah tahu. Salah satunya adalah licin, ya kan? Dan ada kumisnya. Dia bisa hidup di bahkan tanah kolam yang berlumpur sekalipun, yang kotor, yang tidak terlalu jernih, dia bisa hidup karena dia mempunyai alat pernapasan tambahan. Jadi dia punya alat pernapasan tambahan, makanya dia bisa hidup di tempat yang kadar udaranya tidak banyak atau sedikit. Ikan patin sadikia. Ikan patin dapat tumbuh di daerah dengan kandungan oksigen rendah. Ikan patin termasuk omnivor atau pemakan segalanya. Dia memakan cacing atau hewan, dia makan tumbuhan juga atau berupa lumut ya. Lanjut ke ikan air payau. Ikan air payau, ikan payau. Ada ikan bandeng, mungkin kamu sudah tidak asing dengan ciri ikan bandeng ini dengan ciri-ciri bersisik ya, tapi dagingnya sangat gurih, enak ini.
Dia hidup di tentunya di air payau yang tidak terlalu jernih dan kadar udara sedikit. Yang berikutnya adalah udang windu. Ketika kamu mungkin pergi jalan-jalan ke daerah pesisir seperti di Serdang Bedagai, pantai-pantai di sana, mungkin kamu akan melewati tambak-tambak pemelihara atau pembudidaya udang. Nah, salah satunya adalah udang windu, bukan hindu. Dan yang ketiga adalah ikan air laut. Contohnya ikan kakap putih atau kenos kalau bahasa latinnya. Harganya sangat mahal, hidupnya yang pasti di air asin dan bisa sampai ke kedalaman lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua adalah ikan kerapu. Katanya ini sangat enak dan gurih dagingnya, tetapi saya belum pernah makan, jadi tidak bisa memberi kesaksian. Sama-sama hidup di air asin dan si ikan kerapu ini termasuk salah satu ikan predator karena dia akan memakan ikan-ikan yang kecil. Dia juga memiliki ciri-ciri seperti punya gigi yang kuat dan banyak untuk menghancurkan dan menangkap mangsanya. Itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Lalu silahkan buat ringkasannya. Lalu itu ada saya tugaskan kamu cari 5 masing-masing ikan budidaya. Contohnya ya, contoh dari ikan budidaya itu. Misalnya dari ikan budidaya yang air apa tadi yang pertama? Air tawar, air payau, dan air asin atau laut. Kumpulkan melalui Google Classroom. Itu saja, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.